Apa yang sebenarnya terjadi saat rudal-rudal Iran menghantam jantung Israel? Kenapa serangan kali ini terasa jauh lebih berbahaya dari sebelumnya? Iran kembali meluncurkan gelombang rudal balistik ke wilayah Israel. Tapi ada sesuatu yang berbeda dan jauh lebih mengkhawatirkan. Untuk pertama kalinya, Iran menggunakan jenis hulu ledak yang tidak biasa. Cluster warhead, sebuah senjata yang melepaskan puluhan submunisi ke area target secara luas dan acak. Ini bukan sekadar serangan rudal. Ini adalah sinyal bahwa perang modern sedang berubah bentuk. Dan yang lebih mengejutkan, sistem pertahanan udara tercanggih milik Israel tampaknya tak mampu menghadapinya. Iran tampaknya telah mempelajari dengan sangat rinci bagaimana sistem pertahanan udara Israel bekerja selama 1 dekade terakhir. Sistem berlapis seperti Iron Dome, David's Sling, dan Arrow 3 memang kerap dipuji sebagai garda terdepan dalam teknologi pertahanan modern. Tapi seperti banyak sistem buatan manusia lainnya, sistem ini punya kelemahan mendasar dan Iran berhasil mengidentifikasinya. Sistem tersebut dirancang untuk mencegat ancaman besar yang datang satu persatu. Rudal jarak pendek, drone serang, atau rudal balistik jarak jauh. Namun, yang tidak mereka persiapkan adalah skenario di mana satu rudal membawa puluhan submunisi kecil tersebar luas secara simultan dan menargetkan area sipil dari berbagai arah secara acak. Inilah titik lemah yang membuat sistem pertahanan Israel terlihat kewalahan. Lebih dari itu, pengandalan yang tinggi pada sistem berteknologi tinggi tampaknya belum dibarengi dengan adaptasi terhadap taktik baru. Israel telah lama berinvestasi besar pada solusi teknis, namun kali ini dihadapkan pada ancaman non-konvensional yang tidak bisa sepenuhnya ditangani oleh solusi yang ada. Kritik pun muncul dari dalam negeri mengenai perlunya pendekatan yang lebih fleksibel dalam pertahanan nasional. Dalam serangan yang mereka sebut Operasi True Promise 3, Iran meluncurkan lebih dari 150 rudal balistik ke berbagai wilayah Israel dalam 2 gelombang terkoordinasi. Target utamanya tidak hanya fasilitas militer, tetapi juga pusat logistik, infrastruktur sipil, dan wilayah padat penduduk seperti Beersheba, Ashkelon, hingga pinggiran Tel Aviv. Yang menjadi perhatian besar adalah penggunaan rudal berhulu ledak cluster yang melepaskan puluhan submunisi ketika mendekati target. Salah satu lokasi yang terkena dampak signifikan adalah Soroka Medical Center di Beersheba, rumah sakit terbesar di wilayah selatan Israel. Beberapa submunisi dilaporkan menghantam area parkir dan fasilitas penunjang medis. Pemerintah Israel menyatakan bahwa tidak ada korban jiwa dalam serangan ini. Namun, berbagai rekaman video warga, laporan medis lokal, hingga dokumentasi media internasional menunjukkan adanya korban luka serius, bahkan beberapa kematian yang tidak segera diungkap secara resmi. Ini menimbulkan kekhawatiran mengenai akurasi informasi yang disampaikan kepada publik. Dalam beberapa jam setelah serangan, pernyataan resmi pemerintah dan militer Israel mengalami perubahan. Mulai dari menyebut tidak ada kerusakan berarti, hingga akhirnya mengakui adanya kerusakan ringan pada fasilitas sipil. Foto dan laporan di lapangan menunjukkan dampak lebih besar dari yang disampaikan. Ini memunculkan kritik terhadap transparansi informasi, meskipun pemerintah berdalih bahwa hal itu dilakukan demi menjaga stabilitas psikologis masyarakat. Israel mengklaim berhasil mencegat sejumlah rudal dengan sistem Arrow dan David's Sling. Namun, efektivitasnya terbatas saat menghadapi submunisi cluster yang jumlahnya banyak dan jatuh ke berbagai titik.
Beberapa analis menyebut bahwa pertahanan udara Israel dirancang untuk mencegat ancaman strategis, bukan serangan saturasi yang terdiri dari banyak komponen kecil. Submunisi ini menyebar terlalu luas dan terlalu cepat untuk ditangani secara efektif oleh sistem radar dan rudal pencegat. Dalam situasi ini, bukan berarti sistem pertahanan Israel gagal, tetapi lebih mencerminkan bahwa tantangan di medan tempur modern terus berubah. Ancaman yang tidak biasa membutuhkan penyesuaian sistem dan pendekatan yang lebih adaptif. Amerika Serikat dengan tegas mendukung Israel dan menyatakan bahwa Iran telah melampaui batas. Gedung Putih memperingatkan bahwa mereka akan mempertimbangkan respons militer jika eskalasi terus berlanjut. Di sisi lain, Rusia menyerukan gencatan senjata dan menawarkan jalur diplomasi. Negara-negara Eropa terbagi. Sebagian mendukung langkah deeskalasi, sementara yang lain tetap pada posisi netral. Cina sejauh ini belum memberikan komentar langsung, tetapi beberapa analis menyebut adanya dugaan peran tak langsung dalam rantai suplai teknologi. Respons global menunjukkan kompleksitas geopolitik kawasan, di mana kepentingan strategis seringkali memengaruhi nada diplomasi. Meskipun banyak negara menyerukan perdamaian, langkah nyata menuju deeskalasi masih sulit dilakukan. Langkah Iran dalam menggunakan rudal berhulu ledak klaster dianggap sebagai bentuk perang asimetris. Mereka tidak mengandalkan volume besar dari rudal biasa, tetapi memaksimalkan dampak dari satu rudal dengan menyebarkan submunisi ke berbagai titik strategis. Biaya produksi rudal ini relatif rendah dibanding rudal pencegat Israel, yang dapat mencapai jutaan dolar per unit. Ini memberi Iran keunggulan dalam hal efisiensi serangan dan beban logistik yang harus ditanggung Israel dalam mempertahankan wilayahnya. Dalam konteks ini, Iran menunjukkan bahwa strategi dan inovasi taktis bisa menjadi kekuatan yang sama pentingnya dengan superioritas teknologi. Serangan ini menunjukkan bahwa sistem pertahanan udara modern tetap memiliki keterbatasan. Hulu ledak klaster yang digunakan Iran memperlihatkan bagaimana ancaman baru bisa muncul dari celah yang selama ini dianggap tidak kritis. Di sisi lain, reaksi global memperlihatkan bahwa situasi ini tidak hanya menyangkut dua negara, tapi juga membawa dampak pada stabilitas kawasan dan keseimbangan geopolitik dunia. Apakah ini akan berlanjut ke konflik yang lebih besar, atau justru menjadi momen refleksi untuk mengevaluasi arah kebijakan militer dan diplomasi di kawasan? Semua itu masih tergantung pada respons masing-masing pihak dalam beberapa hari ke depan. Dalam konflik seperti ini, akurasi informasi, kesiapan pertahanan, dan kemampuan membaca dinamika medan tempur akan menjadi faktor penentu apakah sebuah negara bisa bertahan atau justru kehilangan keunggulan strategisnya. Video ini disajikan dengan tujuan edukasi dan informasi berdasarkan fakta dan analisis yang seimbang. Kami tidak mempromosikan kekerasan, kebencian, atau ujaran kebencian terhadap kelompok manapun. Konten ini menghormati kebijakan YouTube mengenai ujaran kebencian, konten kekerasan dan provokasi, dan informasi yang menyesatkan. Referensi kebijakan YouTube dan undang-undang terkait, Pedoman Komunitas YouTube, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Indonesia, dan Konvensi Internasional tentang Hak Asasi Manusia.